Jika sampai ditemukan di galaksi lain makhluk hidup dengan peradaban dan intelijensi yang setara, lebih tinggi dari manusia, apakah ada kebenaran firman Tuhan yang ada digugur atau itu satu yang mustahil? Jikalau ada makhluk, jikalau itu adalah tambah kalau. Jikalau ada makhluk lebih tinggi, lebih pintar dari manusia di situ, saya tanda puji Tuhan. Menciptakan yang begitu pintar di sini, menciptakan yang lebih pintar di sama, nama Tuhan dimasyhurkan. Apa hubungan bisa gugurnya iman Kristen? Ini kitab suci yang hanya bicara sama kita tentang Tuhan dan penciptaan manusia di dunia ini secara sejarah dan keselamatan yang diberikan kepada bumi ini. Nothing to do with others. If God created another more intelligent people, other galaxy or other stars, that is God's freedom. And nothing to do. Nothing to interrupt or to collapse our faith. Namun demikian, seolah-olah Mr. G yang namanya kalau itu tidak ada kok. American people they use millions and millions and millions and millions of dollars to find out is there any life. Bintang yang paling mirip dengan dunia ini, Mars. Dunia ini 23.5 degree leaning. And Mars hampir sama. Dunia ini mempunyai 4 musim. Situ sebenarnya hampir sama. Tetapi finally after millions, hundreds of millions dollars used, no life in other place. So how can we know? We praise God that this is the only place we know to be created for suitable for human being. Saudara tahu bumi ini harganya berapa banyak? Saintis baru 6 bulan yang lalu membuktikan bumi ini nilainya daripada pertambangan, daripada udara, dari semua yang boleh memberikan hidup kepada manusia, nilainya adalah 30 triliun kali lebih harga daripada emas. The only place, the only dwelling place, the only suitable place to live is this world. But we don't understand. We ruin it. We spoiled. And we destruct this world, which is so beautiful. Sudah. Oksigen 1 kilo berapa sih? Coba tanya. Herannya. Dari Adam. Oksigen. Bau. Abab ya. Oksigen tidak habis-habis. Kenapa tidak habis? Karena Tuhan yang berbijak bikin pohon keluar oksigen, lalu bikin pohon terima CO2, lalu apa yang jelek dari kita keluar diterima oleh pohon, apa yang keluar daripada pohon diterima oleh kita, akhirnya sirkulasi. Tidak habis-habis. Manusia sains hebat, scientist make this world more better. No, itu kentutnya mobil bikin kotor udara. Ya. Kalau terus begini, lihat Jakarta mobilnya macet. Dulu macet, sekarang macet. Ya. Dan waktu macet, udara tidak boleh terus naik. Sudah kira 10 tahun engkau tidak lagi lihat warna biru di angkasa. Sadar? Sudah 10 tahun engkau lihat abu-abu di atas Jakarta. Tapi kalau engkau ke Papua, engkau lihat biru sekali. Original. So beautiful. Karena apa? Not polluted. Manusia telah merusak bumi ini. Dan menurut Stephen Hawking, we cannot live more than 100 years on this earth anymore. Setelah 100 tahun, sudah tidak bisa hidup di dunia. Limbah masuk ke dalam laut. Kotoran dan itu radiasi daripada semua sampah nuklir. Dan merusak ikan, merusak angkasa, merusak semua. Lake Erie in United States, di Cleveland, orang menangkap ikan, wah besar, gemuk sekali. Puji Tuhan, ikan di sini gede-gede. Lalu di warn, jangan makan, karena di dalamnya banyak merkuri. Engkau makan, engkau akan mati. Karena apa? Limbah dimasukkan terus, semua kotor. Dari Shenzhen, saya naik mobil ke Guangzhou, di tengah-tengah jalan lebih 10 kali lewat sungai. Air sungai itu warnanya coklat.
Air sungai itu seperti lempung coklat sama air campur. Waktu saya lihat, ini apa ini? Polusi dari industri. Ini dunia yang menakutkan. Tipton mengatakan, reform theology is the only hope for this world. Saya berkata, not only reform theology, reform evangelical movement. Only reform, not evangelical, still no hope. So I add the reform plus evangelical. This is reform evangelical church. This is reform evangelical movement, not only reform. If you only reform, never evangelize, the church is dying. So menginjili orang itu menjadikan kekristenan hidup, tidak ada pengharapan. Tahun 1998, 2 years between the turn of the century, I spoke my speech in Singapore for a consultation on the global evangelization. I said there's only one hope for the church, reform evangelical. Otherwise, we go committing suicide. Only reform evangelical movement will save this world and will give the renewal of the church. Orang waktu itu seperti menghina saya. What is reform evangelical? Reform is reform. Evangelical is evangelical. Our speaker today, we will talk about reform evangelical. I hope he explain himself to you. Saya tidak jawab dia. Saya khotbah. Setelah khotbah dia naik lagi mengatakan, and now I understand what is reform evangelical. Sekarang saudara sudah 22 tahunnya, sudah mengerti reform evangelical, sudah menjadi orang yang sepakat dengan teologi reform, ditambah dengan spirit of evangelization. Itulah sebabnya saya kalau lihat anak muda yang ada api penginjilan, saya senangnya luar biasa. Dan saya kira itulah pengharapan saya. Waktu saya tua, saya akan mencari jarum di dalam laut, akan mencari berlian di dalam padang pasir, akan mencari satu makhluk yang kecil tapi menjalankan kehendak Tuhan di udara. Dan orang-orang seperti itu akan saya kumpulkan. Ini kali kira-kira 40 orang dapat datang belajar di sini. Dan ternyata otaknya pintar-pintar. S1, S2, S3. Dan ujiannya baik-baik. Ini berarti Tuhan mulai menjawab pertanyaan dan menjawab doa saya. Saya harap anak saya semua jadi penginjil. Tidak tentu Tuhan mendengar. Saya harap banyak orang di sini jadi penginjil. Tidak tentu Tuhan mau pilih. Tetapi orang-orang yang betul-betul diberkati untuk mengabari Injil. Itu pengharapan dunia.